Sebaiknya siapapun orang itu akan lebih baik kalau dia tidak tahu kalau Bella sudah keluar dari rumah sakit ini. Ini demi kebaikannya Bella, Mas. Dan bayi yang ada di kandungannya. Kalau Mas Iko nggak keberatan, saya bisa membawa Bella ke rumah saya di Bandung. Saya akan jaga dia. Setidaknya sampai Bella melahirkan. Dia hidup tenang di sana. Bagaimana, Mas? Iya, aku setuju, Reno. Kak, aku akan ikut Reno ke Bandung. Dan setelah bayi aku lahir, aku akan kasih bayi ini ke Kak Iko dan juga Kak Nur. Permisi, Sus. Saya mau cek apa ada pasien atas nama Bella di sini. Sebentar ya, Pak. Ya. Pasien atas nama Bella memang ada di sini. Dia ada di bangsal, tapi lagi diawasi oleh dokter psikiater. Bisa saya jenguk, Sus? Maaf, Pak, dokternya sudah pulang. Bapak bisa menunggu sampai besok pagi. Dikarenakan pasien tidak bisa ditemui tanpa seizin dokter. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Reno, bawa aku keluar dari sini, Reno. Aku keluar, aku gak gila, Reno. Bawa aku keluar sekarang. Aku percaya sama kamu. Pak Reno tidak diizinkan di sini, Pak. Bapak harus keluar. Tapi dokter dengar saya. Bella nggak sakit. Saya akan bawa dia dari sini. Pak Reno, saya peringatkan sekali lagi. Saya hubungin polisi dan laporkan Anda atau Bapak keluar dari sini. Sekarang apa? Reno. Bella, kamu Aku tenang. gak gila, Reno. Iya, aku percaya. Aku akan keluarin kamu dari sini. Tapi kenapa kamu keluarin aku, Reno? Aku gak gila, Reno. Aku keluarin. Reno, dokter, Reno. Aku gak gila, bukan. Mas Iko, Pak Reno, saya punya informasi buat Mas Iko. Bella terkurung di rumah sakit jiwa. Rumah sakit yang sama dengan ibunya Mas Iko. apa? Ya, ini semua perbuatannya Firman. Dia ngebuat Bella masuk ke sana. Perbuatan Pak Firman? Pak Firman, tapi kenapa Pak Firman ngelakuin semua itu? Entahlah. Saya juga lagi cari Firman. Tapi tenang, orang suruhan saya pasti bisa nemuin dia. Yang jadi masalah sekarang, Bella ada di rumah sakit jiwa. Saya nggak bisa ngeluarin dia dari sana karena saya bukan siapa-siapanya. Mas Iko keluarganya, Mas Iko kakak kandung.
nggak dorong aku, Mas. Bella nggak pernah ngelakuin hal itu. Waktu itu aku mau selamatin Bella, tapi kaki aku kepleset dan aku terjatuh, Mas. Jadi Bella nggak salah apa-apa, Mas. Maafin aku. Maafin aku, Mas. Aku yang salah. Bukan kamu aja yang salah, tapi juga aku. Aku udah berbuat kasar sama Bella. Di saat Bella menderita, aku udah berbuat kesalahan yang sangat fatal. Sayang, kita temui Bella sekarang ya. Pak, tolong antar kami, Pak. Dan namanya, selamat datang. Tolong maafin kakak, tolong maafin kakak. Kak, berdiri Kak. Kakak ngapain minta maaf? Aku yang salah. Enggak deh, kakak yang harus minta maaf sama kamu. Kakak udah jahat sama kamu. Kakak udah ngusir kamu. Kakak udah nuduh kamu. Tolong maafin kakak ya, tolong maafin kakak. Pak Reno udah ngejelasin semuanya. Dan sekarang aku sadar. Aku sadar bahwa kamu gak bersalah. Pak Firman, aku gak akan lepasin dia. Aku harus temukan dia. Kenapa dia bantu kita? Seolah-olah dia itu orang yang baik, tapi dia sekarang malah membuat Bella menderita. Mas Iko tenang. Saya yakin Firman gak kerja sendirian. Ada orang di balik ini semua. Dan menurut saya, sebaiknya siapapun orang itu akan lebih baik kalau dia tidak tahu kalau Bella sudah keluar dari rumah sakit ini. Ini demi kebaikannya Bella, Mas. Dan bayi yang ada di kandungannya. Kalau Mas Iko gak keberatan, saya bisa membawa Bella ke rumah saya di Bandung. Saya akan jaga dia. Setidaknya sampai Bella melahirkan, dia hidup tenang di sana. Bagaimana, Mas? Iya, aku setuju Reno. Kak, aku akan ikut Reno ke Bandung. Dan setelah bayi aku lahir, aku akan kasih bayi ini ke Kak Iko dan juga Kak Nur. Aku akan menitipkan anak aku ke kalian. Anggap aja anak aku ini adalah anak kalian yang hilang. Aku ingin kalian merawatnya dengan baik. Bella, terima kasih banyak, Bella. Makasih banyak, Bella. Maafin kakak ya. Kakak sudah nuduh kamu jahat. Maafin kakak. Kamu emang adik kakak yang paling baik. Padahal kakak kamu ini udah berbuat jahat sama kamu, tapi kamu malah tolong maafin kakak sekali lagi. Kak, udah Kak cukup minta maaf ya sama aku. Itu semua udah berlalu, Kak. Pak, kok melamun begitu? Yuk kita ke rumah sakit biar kita tahu perkembangan kesehatan Papa sekarang seperti apa. Kan saya udah bilang berkali-kali, saya nggak mau. Papa jangan begitu dong, ini kan schedule check up, ayo dong Pak. Walaupun Papa merasa sehat, nggak ada salahnya kan kalau Papa melakukan check up.
Kalau mau sehat ya sehat aja. Biar Tuhan yang ngatur, bukan dokter. Pa, Papa pengen ketemu kan sama Bella? Apa maksud kamu? Ya, kalau Papa beneran mau ketemu sama Bella, ya Papa harus sehat dong, harus fit. Kantor Bella pasti senang kalau ngeliat Papa sehat, ya kan, Ma? Iya, Pak. Kamu benar juga. Aku harus sehat kalau nanti bertemu dengan Bella. Ya udah, ayo ke rumah sakit. Maaf Tuan, HP-nya ketinggalan. Ngapain saya bawa handphone? Siapa juga yang akan nelpon saya? Keluarga yang saya sayangi udah nggak tahu ada di mana. Taruh aja di meja itu. Ayo. Non Cynthia. Halo Non Cynthia. Semua orang udah pada pergi. Aman kok, aman. Masuk Non. Gimana, Bi? Aman? Aman Non, semuanya lagi pada ke rumah sakit. Ini aku kasih uang buat kamu jajan ya. Makasih banyak ya Non. Yaudah, aku masuk dulu ya. Kamarnya. Pertunjukan akan dimulai. Pak, kata dokter, penyakit Papa lama-lama juga akan cepat pulih kok, Pak. Mama seneng banget. Makanya Papa jaga kesehatan ya. Jangan marah-marah terus. Keluarga Darman sekarang entah ada di mana. Afif, Ya, Pak. kamu harus menemukan mereka. Sebagai laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Temukan mereka sampai dapat. Pak. Papa sekarang istirahat ya, Pak. Mama sama Rena akan menyiapkan makanan untuk Papa. Ada yang datang. Aduh, gimana ini? Aku harus sembunyi di mana? Gawat, kalau Non Cynthia sampai ketahuan, pasti aku dipecat. Apa itu Om Marta yang datang ya? Apa ini?
Afif! Afif! Yes, rencanaku berhasil. Akhirnya Om Arta melihat album pernikahan aku sama Afif.